Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tasrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha faqri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah Bapak Edi Saputra. Kita doakan beliau beserta keluarganya dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya anak salehah, anak yang taat Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, fitnah, bala fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan insyaallah beliau hari Selasa beserta istrinya dan seluruh rombongannya melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan seluruh rombongannya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Muti, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Pasal ke-6 halaman 20. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ke-6. Fasal ke-6 halaman 20. Fasal ke-6, Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, Mufti Betawi atau Mufti Jakarta, mengetengahkan hadis-hadis yang merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya dalam perihal keluarganya atau ahlu baitnya. Inilah di antara hadisnya. Al-Habib Uthman mengetengahkan wasiat Nabi Muhammad, Nabi kita, kepada umatnya pelihara tentang ahlu baitnya atau keluarganya atau keturunannya. Wa akhraja Muslim wa Tirmidzi. Hadis sahih ini ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, inni tarikun fikum tsaqalain. Wa fi riwayah, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Ahaduhuma a'dhamu minal akhar. Kitabullah azza wa jal hablum mamdudun minas sama' ilal ard. Wa itrati ahlu baiti wa lay yatafarraqa hatta yarida alai al-haud fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Ini hadis sahih. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua pusaka. Dalam riwayat lain, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua pusaka. Pusaka Nabi Muhammad.
Berarti ini bukan perkara yang remeh. Namanya pusaka Nabi Muhammad ini perkara yang agung, perkara yang mulia. Siapapun yang memuliakan pusaka Nabi Muhammad, dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menghinakan pusaka Nabi Muhammad, dia pun bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat setelah kepergianku. Ya. Yang pertama, lebih besar nan agung dari yang kedua, yaitu Al-Quran. Quran yang merupakan kalamullah sebagai ibarat tali yang kuat yang terbentang dari langit ke bumi. Ini Al-Quran. Pusaka pertama Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Nabi Muhammad. Siapapun yang pengen selamat, bahagia, sukses, dunia dan akhirat, maka ikutilah pusaka Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Sebab Al-Quran merupakan hudan, petunjuk. Ketika Al-Quran ini petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita harus ikut Nabi Muhammad. Jangan sampai ngikutin selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan Nabi Muhammad kerjakan. Dan apapun yang dilarang Nabi Muhammad jauhi. Kalau kita ingin beruntung atau ingin sukses selamat dunia akhirat, maka ikutilah semua apa perintah Nabi Muhammad dan jauhilah semua apa yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat mutlak, syarat utama untuk bisa mengikuti perintah Nabi Muhammad dan menjauhi larang Nabi Muhammad, yaitu harus bisa menundukkan hawa nafsu. Ini yang berat ini. Musuh kita yang utama hawa nafsu. Bangun subuh, kita semua sepakat, nggak enak. Sepakat nggak kita? Sepakat. Sepakat kita semua, bangun subuh nggak enak. Jam 4:30, dengar adzan, berat sekali untuk bangun. Apalagi kalau tidurnya jam 2. Baru tidur jam 2. Atau jam 2:30, berat sekali mata ini. Kayak mata ini ada beban 1 ton. Ya. Model ada beban 1 ton. Berat sekali. Nah, inilah siapapun yang pengen ngikutin jalannya Nabi Muhammad, pertama harus bisa menundukkan hawa nafsu. Menjalankan perintah Nabi Muhammad dan menjauhi larang Nabi Muhammad. Sebab orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menundukkan hawa nafsu, tanda ini orang yang selamat. Tanda orang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Huffatil jannah bil makari wa huffatin naru bisahawati. Surga atau ridho Allah Subhanahu wa taala ini dikelilingi pada sesuatu yang enggak enak, enggak nyaman. Kita baca Quran, wah enak sekali. Dapat 1 lembar mungkin sudah capek rasanya. Ngantuk, ya kan? Coba kalau main HP. 2 jam nggak terasa kita. Ya. Loh kok tahu? Pengalaman itu. Pengalaman namanya kan itu. Baca Quran baru dapat 2 lembar sudah kayak 10 jam modelnya, ngantuk macam-macam, nggak enak. Nah, ini jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dikelilingi oleh sesuatu yang nggak enak. Wa huffatin nar bisyahawati. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang nyaman-nyaman. Subuh nggak bangun. Bangun jam 9, enak banget. Ya. ya mudah-mudahan kita ngakui kita banyak dosa. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah keluargaku, yaitu anak cucu Nabi Muhammad, ya. Atau yang bisa kita kenal para habaib atau para syarifah, ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Darah Nabi Muhammad mengalir kepada mereka. Ya.
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Sebagai tanda kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang meminta bukan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tidaklah mengucapkan satu ucapan, tidaklah menyabdakan satu sabda terkecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ketika bersabda, ketika mengeluarkan kata, itu bukan dari hawa nafsunya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad. Di antara sabda Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad yang biasa dikenal habaib atau syarifah. Keduanya tidak akan pernah berpisah satu dengan lainnya hingga bertemu aku di akhirat nanti. Nah, dua-duanya nggak bisa berpisah. Al-Quran sama Ahlul Bait Nabi Muhammad, kelak keduanya menghadap Nabi Muhammad SAW. Maka lihatlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya setelah kepergianku. Nah ini, wasiat Nabi Muhammad, hati-hati. Bagaimana kita umatnya memperlakukan keduanya, yakni Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah, Majelis Rasulullah di antara kegiatannya, yaitu setiap bulan kita bersama-sama malam Khatmul Quran. Jadi kita bersama-sama memasyarakat Al-Quran, yaitu membaca pusaka tinggalan Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Dan ini berarti kita memperhatikan pusaka Nabi Muhammad. Dengan kita mengadakan Khatmul Quran, walaupun kita kena tugas satu juz, kan pasti baca juga kan gitu. Kalau nggak baca punya hutang. Kan gitu Mas. Ya, guru budi, saya satu juz. Kan jatahnya kan 1 bulan, 1 juz. Harus selesai. Kalau nggak selesai, berarti punya hutang. Kalau punya hutang, wajib nyaur kan gitu. Nggak nyaur, ditagih di akhirat. Di akhirat biar ngaji sendirian dia. Berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang ya.